Oke, Hamza, ketua kelompok kita paket. Oke, bagaimana perasaan Anda? Perasaan apa nih Kak maksudnya? Mau meninggalkan Boy Subur ini? Ya, pesan dan kesan ya. Ya. Mungkin kesan dulu ya. Pasti banyak banget gitu kesan khususnya di Kampung Boy Subur. Yang pertama mungkin dengan teman-teman ya. Di sini saya sangat mendapatkan banyak pelajaran, pastinya soal mandiri. Karena saya pribadi memang orang yang dekat dengan orang tua, jarang dengan hidup dalam tekanan ya, tekanan mungkin di luar rumah. Kan di rumah tuh adalah tidak terlalu dapat tekanan, contohnya kayak memasak, kayak mencuci itu hampir orang tua sebenarnya. Saya apa tuh orang tua yang kayak itu kasurmu dan sebagainya, sama-sama tuh iyalah yang seperti mungkin saudara Haniwa juga bilang tadi. Saya dalam hidup di rumah tuh tidak ada tekanan, dan saya di sini tuh sangat-sangat belajar kayak yang belum pernah sentuhan perempa apa jahe lengkuas itu yang saya tidak bisa bedakan. Dan saya sini banyak belajar, saya bisa potong-potong sayur-sayuran, saya bisa banyak saya belajar yang saya bisa dapatkan di sini. Terus kalau mungkin kesan soal kita di sini juga kan ada tim mengajar dari mahasiswa Islam 3, itu ada Rizka, Hanifah, saya sendiri. Sebenarnya sedih sekali ya, harus meninggalkan mereka ini kan kita mengajak PAUD ya, ada anak-anak kayak Hadiah, Nugra dan lain. Mereka tuh sangat-sangat pintar. Mereka walaupun siswa-siswinya hanya 7 ya, tapi mereka sangat-sangat pintar, saya bisa beradaptasi dengan kita juga. Makanya sebenarnya kalau berat sekali untuk meninggalkan mereka. Terus kesan dari masyarakat. Kalau kesan mungkin khususnya kalau untuk kampungnya dulu ya. Kalau kampungnya mungkin sapi-sapi ini kan tai-tainya tuh berserakan di jalan. Mungkin alangkah baiknya tuh ada bikinkan kandang kalau untuk sapinya. Terus masyarakatnya tuh suka nyinyir satu sama lain. Contohnya mungkin kayak setelah kita kunjungan ke dasar wisma ibu-ibunya tuh suka nyinyir satu sama lain, nggak saling suka. Terus mungkin airnya, air di sini tuh agak merah kah coklat airnya gitu. Jadi badan bikin kita badan gatal-gatal. Oke, spill kelakuan perempuan satu-satu dengan laki-laki. Baik, mungkin yang pertama siapa nih kira-kira? Terserah. Baik. Mungkin buat sekretaris saya sangat-sangat jujur Kak. Saya kan seperti yang saya bilang di awal bahwa satu tidak pernah ditekan, satu banyak-banyak belajar. Nah, kalau kita hidup dalam memangnya tuh nggak baik gitu, ke kapan sampai bisa gitu. Misalnya kakak tuh contohnya salah satu nih hal yang betul saya dapatkan, contohnya kasurnya Yodi nih. Kan saya sering bantu dia nih, kakak tuh jangan bantu dia dan itu bisa begitu loh. Ternyata tuh dia bisa, jangan kayak dimanjakan gitu. Kakak tuh kayak keras dengan kita tuh karena sebenarnya jujur saya juga kayak sempat kesal lah, jujur lah yang tentang ini karena saya memang belum dapatkan hal-hal seperti ini kan, khususnya di rumah. Kalau di luar memang lah, kalau mental organisasi alhamdulillah boleh lah diuji kalau organisasi, cuman di rumah ini mental seperti ini saya belum dapatkan karena kakak-kakak saya juga kayak cuci piring dan sebagainya. Tapi saya di sini bersyukur ada yang masakan, tim masak nih keren, Kanggi dengan teman-teman sebagai ibu kita lah di sini, masak, cucikan piring gelas kita seperti itu untuk Kanggi. Mungkin buat Mage, mungkin yang kedua Mage ini sangat mencintai soal tanaman. Makanya dulu itu kayak membuat kayak hidroponik setiap pagi. Terus sudah sibuk sudah siram dia punya hidroponik, dia punya pupuk dan sebagainya. Sebelum kita kunjungan ke dasar wisma itu, pokoknya dia yang persiapan soal petani itu dia yang penting. Orangnya kalau untuk Mage sendiri selalu dia membawa kadang suasana paling sering nih membosan, bikin kita juga tertawa itu teman. Mungkin selanjutnya Meriska gimana ya? Beliau nih pintar mengaji, pintar bahasa Inggris, banyak bahasa. Kalau Meriska mungkin nggak tahu ya, kalau perempuan lebih dekat dengan laki-laki soalnya. Terus mungkin Hanifah, beliau nih jalur komunikasi saya punya orang tua. Kadang orang tua kalau cari kalian tanyanya Hanifah, baik. Kadang seni juga kadang cerita di Hanifah. Oh ya seru. Terus siapa lagi ya? Icat adalah orang yang multi talent, jujur laki-laki yang paling keren jujur di Bombos itu Icat. Punya pendirian kuat itu Icat, karena
apa-apa tuh kayak ventilasi listrik, kulkas, dia tuh yang bikin sama. Terus Riko tuh lawak, dia bisa membawa suasana di tuh, khususnya di posko kita. Iya, Yodi apa kak Yodi? Ini adalah orang yang manja, sering video call, mandi paling lambat, seperti itu teman-teman. Cuman saya salut sama dia nih, dia sudah mulai di sini, mungkin dia banyak belajar, dia mulai belajar mencoba, karena hal memang saya juga pelajaran buat saya pribadi sendiri. Sesuatu hal itu jangan dimanjakan, harus bisa. Apa yang tidak bisa, semua hal kita semua sama kita semua makan nasi, semua bisa. Flora orangnya ini tertawa paling besar, tidak bisa kalau tertawa tidak paling besar. Jadi mungkin saya tidak bisa mengungkapkan semua apa yang mungkin pasti banyak saya lihat sampah yang tidak bisa keluar dari mulut saya, tapi teman-teman saya mewakili teman-temanku, saya sangat-sangat berterima kasih. Di sini saya dapat banyak sekali pelajaran yang saya belum dapatkan di rumah soal mencuci. Jujur, saya tuh tidak pernah namanya mencuci kucing, cuma mengeluh. Biasa pakai mesin cuci di rumah itu kucing, tapi mau tidak mau ya beginilah, nanti harus ini semua kena, jangan sampai yang kotor. Kalau mungkin celana disikat. Iya, sampai saya pernah nonton di YouTube gimana sih baju besi, moltonya tuh bagaimana, rendamnya, lamanya. Sebenarnya jujur itu tuh betul, saya orang yang memang manja, makanya alhamdulillah saya beberapa tahun ini belakangan ini saya mulai beradaptasi sering keluar. Kayak soal bermalam sudah bisa merantau, memang saya jujur jarang bermalam di rumah pribadi sebenarnya. Cuman kalau soal mental di rumah tuh saya nggak pernah dapat ini sih, cuman ini ada sangat pelajaran yang berharga lah. Makasih buat semuanya. Saya tidak tahu berterima kasih sebanyak-banyaknya, pelajaran yang saya dapatkan semua, terima kasih buat semuanya. Terus kesan ya, tadi sudah ya kesan. Sudah. Mungkin sekian dan terima kasih kak. Thank you. Oke, the one and only laki-laki paling manja sedunia, Yodi Turkai, selaku tenaga pendidik bahasa Inggris. Oke, let's go. Minta maaf ya, tapi saya tidak semanja apa yang kamu pikir. Tidak, oke, next bahasa saja. Ya, bahasa saja sih. Bahasa itu adalah istilah bahasa sih, itu berawal dari posko ini. Jadi bagaimana kalau Ton jelaskan istilah bahasa itu? Bahasa itu adalah istilah untuk menyelamatkan kalian dari kesalahan. Dan paling penting. Oke, sip. Masuk ke pertama. Kesan Anda di kampung ini dan di posko ini. Aduh, kalau kesan ini pertama kali datang ini, pikir kenapa? Pikir karena ada situasi kampung ini, lingkungannya bagaimana, terus kamar mandi bagaimana, kalau kamar mandi jauh dari posko bagaimana. Tapi begitu sudah pas datang, tiba di tempat ini lihat, lumayan juga, bisa bagus. Terus pas datang baru lihat situasi posko tuh, rasa macam, aduh ini posko bagaimana, posko berantakan macam tidak terat ini, kalau barang dia rumput ini sudah bagaimana. Jadi karena di posko tidak ada plafon tuh, jadi kalau macam takut bagi binatang-binatang di atas mungkin dan jatuh kayak botol atau hampir setiap malam. Jadi ya. Kalau terus untuk masyarakatnya di sini, mereka ramah-ramah. Setiap mereka lihat kita punya posko tuh, mereka selalu tegur, selalu kasih selamat pagi, dan kita juga pun demikian berinteraksi antar mahasiswa dengan masyarakat. Dan jujur di lingkungan Boyo Subur sini, sumpah ini tempatnya keren, tempatnya pemandangannya luar biasa, dikelilingi oleh sapi-sapi, ada bebek, ada itik entok, terus ada gunung juga. Pokoknya kalau berkunjung ke Boyo Subur tuh pasti tidak akan menyesal. Oke, spill teman-teman satu posko dari perempuan dulu. Kalau perempuan itu satu-satu. Dong semua bagus, dong semua baik, dong karakter semua unik-unik. Yang paling pertama itu sister gue Hanifa. Yes, shout out to Hanifa. Hanifa tuh adalah paling pendiam, baru bagaimana? Pendiam terus pendiam, tapi dia baik, dia sabar dengan posko punya kelakuan. Kadang bikin emosi juga, tapi begitu sudah. Tapi Hanifa tuh dia punya karakter pendiam, terus dia orangnya baik, ramah, tidak pilih-pilih bergaul dengan siapa saja, dia have fun. Tapi yang harus tekankan dari dia tuh, dia orangnya bagaimana? Saya baru pertama kali kenal orang seperti Hanifa, karena menurut saya
saya baru punya teman macam Hanifah, deh diam, baru saya bicara dengan dia tuh saya juga macam rasa, oh iya ternyata ada ya orang seperti Hanifah begitu, dan saya senang sekali bertemu dengan Hanifah. Oke, yang berikut Meriska, sister gue juga ini, salah satu teman gue. Meriska itu orangnya tuh, aduh, memang saya punya sister yang selalu ingatkan saya untuk mandi cepat, mau pergi cepat, semua itu Meriska yang ambil alih. Terus teman mengajar juga, karena kami sama-sama mengajar di SD Impres 29 Masni. Dan Meriska tuh orangnya pintar, cerdas. Mau bicara tentang Meriska tuh banyak sekali. Nah, intinya begitu. Terus Anggi, the one and only Anggi. Halo Anggi, kalau nonton video ini, ya. Kalau Anggi nih, aku partner mengajar juga, sama dengan Meriska seperti tadi. Anggi ini aku partner mengajar. Dia ini bagaimana? Kalau mengajar di depan tuh, Tuhan, dia pun suara tuh jujur, dia pun suara tuh kalau saya jadi dia tuh saya capek, kak, karena ini. Tapi begitu, Tom sudah mengajarkan apa yang terbaik untuk adik-adik bahasa Inggris di SD. Dan kalau menurut saya Anggi orangnya baik. Penyabar juga, dengan tong laki-laki punya sifat paling sabar sudah. Paling sabar, baru bikin semuanya laki-laki semua dalam posko tuh mandiri tuh Anggi sudah. Tuh kalau bikin kesalahan, Tuhan. Ini kalau suara semua tertib, itu Anggi. Terus ya, tapi memang jujur dia tuh adalah tong punya bestie, tong punya ibu dapur. Dia kalau bikin masakan, Tuhan, untuk dibilang kata tidak enak itu sangat susah sekali. Itu pasti enak apapun. Jujur, saat pernah makan sayur yang tidak tahu makan, ketika dia bikin saya tahu makan, ternyata enak juga. Dan itu bagi saya, pertama sayur itu pahit, tapi pas dia bikin ada asin-asinnya. Dia pun sambal nih pantang sekali. Dia pun sambal semua, pokoknya kalau dia bikin makanan tuh tidak bisa ini. Anggi terbaik. Selanjutnya Mage, the one and only Mage. Mage nih, aduh, Mage nih apa teman dia paling rohani. Dia kalau dia baca, dia bikin doa tuh. Karena ya mungkin anak-anak paham kasih, jadi dia kalau bikin kata-kata mengenai doa tuh tetap dia punya doa tuh memang saya akui sudah sangat berbobot. Saya sebagai orang Kristen, remaja Kristen, saya belajar banyak juga dari Mage soal ibadah dan sebagainya. Dan Mage tuh orangnya tuh paling rajin cek dia tanaman persis, dia pupuk tuh dia kontrol. Bahkan waktu itu tong sempat di dasar wisma tuh. Tahu sih yang di dasar wisma begini, Mage itu yang hampir koordinator semua. Dia yang berdiskusi dengan ibu-ibu terkait apa yang mau ditanam, begitu. Ya, Mage itu ya begitu, baik, luar biasa. Terus Kakak Ida itu orangnya humble, khas semangat, dan kakak dia punya karakter keren. Kakaknya tuh bagaimana? Kakak tuh dia mengajarkan saya bagaimana hidup yang mandiri, sederhana. Terus tidak boleh lombo-lombo begitu. Kakak dia selalu tekankan, kak, tidak boleh lombo-lombo begitu. Kakak Ida terbaik, sis kakak gue. Lalu Flora, the one and only Flora. Flora ini sapu sister yang terbaik. Dia suara saja, Tuhan, luar biasa. Dia kalau dia menyanyi satu lagu tuh dalam posko tuh merasa terhibur. Itu suara nih. Yang siapa yang senang dengan Flora tuh dia punya suara karakter vokal. Terus begitu. Pertama awal kali datang, saya pikir, saya teman-teman dalam posko nih, aduh bagaimana karakternya, saya bagaimana, dengan saya model begini, dan karakter kenapa kak? Ada punya kesan tentang saya, ya. Dan tapi Flora terbaik. Flora salah satu, saya punya sister yang terbaik di kampung ini. Lalu kita masuk ya laki-laki yang paling mandiri, paling multi talent, paling tidak bisa itu Richard itu di segala jenis broker, di segala jenis bidang dia turun. Dia mulai babat, dia menggali, pokoknya dia itu yang paling tahu semua, mulai dari pertama datang tuh dia berperan penting, berperan aktif. Itu saya punya brother terbaik dari teknik pertambangan. Lalu yang berikut ada Rico. Aku teman satu nih paling kocak sudah. Tong satu otak semua tong kos. Tapi begitu sudah dia, tanpa ada dia juga tong posko sunyi. Tanpa ada dia tuh, aduh, macam dia turun kota tuh merasa macam sepi sekali. Macam gimana? Tong brother satu nih turun kota, tong macam tong punya bercanda tuh kurang gitu. Rico terbaik. Terus Hamzah. Tuhan, sapu brother satu ini, yes, oke.
Dia paling aktif. Dia paling aktif, super aktif. Mungkin laki-laki teraktif predikannya jatuh kepada Deka, Pak. Di segala jenis broker dia turun. Dia turun ke apapun aktivitas pasti dia kerja. Mulai dari dia babat, dia menggali, dia bikin semua dia skop, dia ini, dia terbaik. Baru bagaimana hal dengan dia tuh jujur, tentu aku sifat itu hampir sama. Jujur di rumah tuh kalau masalah cuci pakaian, aduh, saya juga di rumah seperti dia cuci pakaian juga tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa tapi macam bagaimana rasa ini itu orang tua semua handle begitu. Jadi datang ke sini tuh, pernah satu kali cuci pakaian KKN itu paling pertama itu karena tuh ada mau ada bikin program apa pokoknya ada kita ini cuci pakaian program itu tuh cuci pakaian itu betul kucak bagaimana itu betul sudah itu. Dan ya mengajarkan banyak hal apa teman ini deh kasih tahu saya dia harus begini dan akhirnya ya habis sampai sekarang. Terus yang paling penting dia ajarkan saya bagaimana cara lipat kasur dan benar. Karena jujur ya guys di datang ke sini tuh apa kasur tuh saya paling tidak tahu lipat karena bagaimana beda aja deh. Terus pertama tuh dia jujur dia selalu lipatkan saya sampai itu terbaik dia selalu lipatkan saya tentang kasur dan akhirnya ya apa Anggi suruh bagaimana saya harus bisa lipat kasur juga dan akhirnya sampai sekarang ini sudah bisa lipat satu kasur sendiri ya. Oke, pesan untuk teman-teman posko dan kampung. Tuhan guys, saya anggap kamu seperti keluarga sendiri, terbaik, kelompok 11 paling terbaik sudah. Kebersamaan, jujur tong salah satu kebersamaan itu ada di kelompok ini, otak kacau sama-sama, kebersamaan, makan sama-sama, tidak ada makan sendiri-sendiri. Terus bagaimana ya? Mau tidur tuh pasti saja ada drama, entah itu percokeran dan lain sebagainya. Pokoknya kamu terbaik. Oke, pesan untuk kampung ini. Semoga Boy Subur ke depannya ya itu. Jalan-jalannya di depan-depan itu tolong. Sapi-sapi kotoran itu tolong jalan terus seperti tong uji main bola sak. Dan itu seperti itu apa? Seperti kamu pada umumnya harus lebih maju lagi. Terus ternak-ternaknya itu tolong kasih masuk di kandang karena ada beberapa kejadian juga. Terus ini rawat kampung, terus apa yang menjadi inovasi kampung harus segera dikembangkan supaya kampung dapat maju ke depannya. Oke, sip. Ya. Oke, Riko Hiren Kabes, anak tambang, senggolnya bos. Bagaimana kesan Anda selama tinggal di kampung Boy Subur? Kalau untuk di masyarakat itu saya lihat semua mandiri, tidak lepas perempuan atau laki-laki, semua bisa melakukan pekerjaan yang sama. Jadi intinya itu masyarakat sangat-sangat bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Untuk pekerjaan itu dong tuntaskan clear. Untuk masyarakat Kampung Boy Subur. Oke, untuk kesannya di posko. Untuk anak-anak posko, saya merasa beruntung sih dapat teman-teman posko, anak-anak kelompok 11 ini. Karena saya tidak terlalu susah adaptasi karena semua tidak terlalu ribet anak-anaknya. Jadi gampang-gampang masuk. Terus saya juga senang dapat ada teman satu, Rodi, Richard, dan teman-teman yang lain. Tapi saya agak malas pertama itu gara-gara tidak dapat koming. Artinya orang Papua sama-sama dengan saya. Itu kayak karena banyak hal-hal yang menurut saya tidak masuk dengan teman-teman yang lain di sini. Oke, spill kelakuan perempuan-perempuan satu-satu. Mulai dari kakak Anggi. Kakak Anggi sedikitnya sama di sapu mama, ada cerewet tapi cerewet bagus karena cerewet soal makanan itu sangat-sangat bagus karena untuk tong laki-laki memang harus ada perempuan yang begitu supaya bisa diatur. Kedua untuk siapa? Untuk Mei, kalau Mei itu yang tadi saya bilang memang apa yang kita tidak tahu tanya dia pasti dia tahu ke andalan memang. Selanjutnya Mage. Ini saya yakin nanti besok-besok jadi ibu ketua pertanian provinsi Papua Barat ini. Tanaman apa yang dia tidak tahu kan setiap pagi dia terawat tanaman, setiap hari siram. Laki-laki yang dapat dia beruntung sih.
Flora ini suara andalan memang. Dia pengikut kelompok 11. Siapa lagi? Hanifah. Hanifa. Singkat sih. Tong sayang tapi orang punya, jadi memang next. Oke. Lanjut, siapa lagi? Kaidah. Kalau untuk Kakak Ida sih, itu yang menurut saya perempuan yang masih satu otak dengan saya, karena Medan juga sama-sama anak Papua sini, jadi apa yang saya obrolkan dengan Kakak Ida pasti dia nyambung. Oke. Untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki mulai dari paket tua Hamzah yang sangat-sangat hyperaktif, super aktif. Pertama yang saya lihat ini anak ini bikin apa, kadang-kadang pindah ke sana pindah ke sini, bikin kayak terlalu aktif, ini terlalu lincah. Memang stres juga kadangnya ini. Terus kalau Yodi apa ya? Kalau Yodi sih andalan, tapi kadang-kadang juga memang bikin kesal kalau mandi lama, tung lain udah tunggu, kalau telepon malam-malam, kadang juga memang bikin kesal, tapi overall sih baik deh, good. Kalau Richard memang saya banyak yang saya tidak tahu saya suka kenal dia dari lama dari semester saya, tapi banyak yang saya baru tahu di sini dia itu multi talent sekali, macam instalasi listrik apa itu saya baru tahu dia bisa di sini, karena dia di kampus juga pendiam sangat. Terus untuk Oke, pesan untuk kampung ini. untuk kampung Boi Subur semoga makin maju ke depannya. Terus sarana dan fasilitas ini saya mohon ditingkatkan lagi. Terus apa yang sudah menjadi tanda mata dari kami kelompok 11 Kampung Boi Subur dijaga dan dirawat. Oke, pesan untuk teman-teman di Posko 11. Teman-teman di Posko Kampung Boi Subur, semoga kalau ke kota jangan sombong-sombong, chat balas, apalagi kalau bilang kumpul itu semoga semua datang, dan jangan banyak yang pasti kota banyak alasan, itu saya terus suka. Oke, enough. Itu Oke, saja. Thank you. thank you. Richard Desel, anak tambang, temannya Riko. Oke, apa kesan Anda selama di Kampung Boi Subur? Untuk kesan saya sendiri banyak sekali, terutama untuk fasilitas kampung yang begitu banyak yang kurang. Nah, mudah-mudahan untuk keberadaan kita di sini banyak memberikan pelajaran untuk masyarakat di sini. Terus kesannya Icat sama teman-teman di Posko. Nah, untuk kesan-kesan saya untuk teman-teman banyak pelajaran yang saya dapat, terutama untuk saya sendiri. Saya jauh dari orang tua, saya bisa mandiri karena banyak pelajaran dari perempuan, laki-laki. Namun pelajaran untuk teman-teman, tidak selamanya kita dengan orang tua, harus belajar mandiri. Mungkin itu saja. Oke, spill kelakuan teman-teman perempuan Nah, satu-satu. untuk kelakuan perempuan banyak yang cerewet, tapi itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita harus dengar untuk laki-laki. Satu-satu. Terserah. Nah, untuk pertama untuk Kak Anggi sendiri ya lumayan, biasalah orang Toraja agak cerewet, tapi itu untuk kebaikan kita sendiri, kita harus belajar dari itu. Nah, untuk yang kedua untuk Mei pendiam tapi ya mandiri, maksudnya bisa apa untuk semua. Untuk Flora juga sama, Mage semua mandiri dewasa. Untuk Hanifah, untuk Kaida juga, ya mungkin itu saja. Sama. Oke, pesan untuk Untuk laki-laki kesannya. untuk teman saya Riko yang paling ganteng, semangat untuk perjuangannya di Kampung Boi Subur ini.
Semoga sampai di kota. Jangan banyak pikiran, fokus untuk KP, praktikum. Untuk Yodi sendiri, belajar ini mandiri. Nanti kalau kau pergi jauh, nggak selamanya kau dengan orang tua. Kita harus mandiri. Bagaimana cara kita untuk bisa sendiri? Nah, untuk Hamsa sendiri, ya Hamsa begitu aktif, rajin. Ya mungkin dia punya pengalaman yang jauh dari organisasi, tapi itu untuk kita dapat sendiri pelajaran dari dia. Ya, itu saya. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you. Ibu sekretaris kita, Kak Anggi, bagaimana Kak Anggi pesan dan kesan selama di kampung Bowi Subur ini? Kesannya pertama, masyarakatnya awal-awalnya tuh jutek, tapi lama-lama udah welcome. Ada juga yang awalnya memang udah welcome dan seterusnya juga welcome. Terus ibu-ibunya tuh bagus. Sedih tidak tinggalkan kampung ini? Sedih dan tidak sedih. Tidak sedih di mana? Tidak sedih karena ya saya mau pulang. Sedih? Sedih karena bekas tinggal pos dan kamu semua aja. Jadi teman-teman yang buat sedih ya. Ya, teman-teman yang sedih. Aja bikin ganas, tapi sedih lah sebenarnya. Coba spill kelakuan teman-teman masing-masing posko dulu satu-satu orang. Spill, oke. Ya. Hamzah kepala baribut, kepala batu, tapi dia juga humoris kalau terhadap dia atau Gary. Richard. Dia pendiam tapi tertawa. Dia diam-diam tapi multiple. Lanjut yang lain. Lanjut. Rico Astaga. humoris juga. Rajin, dia paling bangun paling tempo. Bikin suara HP kayak televisi. Itu Rico sudah bangun subuh-subuh baganggu. Yodi. Terhadap dia atau Kerik, dia pemalas bangun, bukan pemalas mandi, lama mandi. Yang paling lama mandi. Mandi paling terlama dia sudah. Cewek-cewek sekamar. Cewek sekamar. Mei, thank you besti gue. Sama Hanifah. Badun kelakuan lo kan. Oke, lakuan. Hanifah dia diam-diam, tidak banyak bicara, tapi sekali bicara hancur. Mei apa ya? Mei dan Rajin. Apa yang kelakuannya? Tertahu. Kalau Flora suara paling menggelegar sama seperti saya. Dia juga rajin. Kalau Mage bagaimana? Mage dia rajin, dia yang paling banyak berperan di bidang Kakak Ida. Aida. Dia kalau nggak ada dia juga kan kering. Kesan untuk ini warga kampung Bowi Subur itu tentangnya dijaga betul. Saya punya baskom jadi korban dengan apa ya? Tahu itu saya jaga kompakan untuk teman-temanku, adik-adik gue. Tetap jaga kompakan, turun kota jangan sombong-sombong. Oke, thanks Ibu Sekretaris. Temanku Flora Wonatorei. Bagaimana Flora pesan dan kesan selama di kampung Bowi Subur? Untuk saya yang pertama untuk masyarakat Bowi Subur sama seperti yang lain, kita datang bisa baik, dong ramah, ada juga yang cuek. Terus kalau untuk teman-teman, kita semua di sini kompak dan paling receh. Ini kelompok paling receh sudah. Sedikit-sedikit tertawa, terus tidak terlalu tegang-tegang semua. Oke, itu saja. Spill dulu kelakuan anak-anak posko. Kelakuan anak-anak posko. Dari cowok-cowok. Dari cowok-cowok. Untuk Hamzah ini paling ribut, paling aktif. Pokoknya setiap kali ketemu tidur siang itu yang paling ribut itu dia. Tapi kalau tidak ada dia, posko sunyi. Terus siapa lagi? Yodi itu paling bercerita banyak. Pokoknya dia akan cerita, dia akan tanya orang. Dan dia paling mandi, paling lama tuh yang paling mandi itu dia. Siapa lagi? Richard.
Richard itu diam-diam, tapi kalau satu kali bicara juga bikin tong tertawa. Kalau Rico, aduh tidak tahu ya kalau untuk yang ini juga kadang-kadang jadi kadang ribut, kadang tidak. Siapa lagi? Itu saja tuh. Cewek. Kalau untuk cewek-cewek, Hanifa paling diam sudah. Terus untuk Mei, untuk Hanifa juga diam terus rajin. Terus untuk Mei juga, pokoknya tahu semua perempuan di situ rajin-rajin. Kalau untuk Ibu Mage, itu untuk Ibu Pertanian kali. Paling sayang tanaman. Tiap pagi pasti dia akan kasih ketong untuk siram tanaman. Kalau untuk Kakak Anggi, kita punya bunda di dapur. Masakan paling enak untuk Kakak Anggi. Kalau untuk Kakak Ida tuh paling kapal ganggu saya. Pokoknya selalu saya cinta ganas. Kalau terhadap Kakak Ida juga Suni. Siapa lagi? Saya tuh Mei. Pokoknya Mei itu paling baik, paling rajin juga. Pokoknya tompo sponsor kalau setiap hari Minggu tetap ada masakan yang datang. Siapa pesan untuk tong semua. Kalau sudah turun di kota jangan lupa itu semua ya. Tetap kompak. Terus grup Jang Sunyi. Kalau Su Sempro tuh kasih ingat sebab tong datang. Kalau untuk di kampung ini masyarakat pesannya semoga dong lebih kompak lagi dan semoga kampung ini semakin maju. Itu saja. Terima kasih Flora. Oke, selanjutnya ada teman kita Meriska Maharani, si ibu guru Kampung Bowi Subur, sumber segala ilmu. Terima kasih. Bagaimana Mei pesan dan kesan untuk Kampung Bowi Subur tercinta? Pesannya mungkin nanti ini banyak kesannya. Kesannya pertama kali datang di sini tuh apa ya? Kayak berat meninggalkan rumah. Terus kesannya senang dapat kelompok kayak kalian. Terus terima kasih untuk pengalamannya. Dapat teman baru. Don't crisis. Sorry. Apa-apa. Dapat belajar hal-hal baru. Terus apa ya, banyak kesannya. Spill teman-teman satu kelompok. Kelakuan-kelakuan Dari dajal kah? cowok-cowok ya? Dari cowok-cowok. Hamzah paling super aktif ya. Yodi yang paling diingat tuh selalu video call dan mandinya lama. Terus Richard, mungkin kalau Richard awal-awal jaim, terakhir ini yang mulai keluar sifat aslinya. Terus Rico juga sama saja. Awal-awal juga diam-diam, lama-kelamaan ya begitulah. Terus kalau cewek-cewek mungkin dari Mage dia rajin. Terus pecinta tanaman, Flora juga rajin. Ya pokoknya semua cewek-cewek di sini tuh rajin. Flora rajin. Kaida mungkin tidak terlalu banyak pengalaman yang didapat, tapi ya meninggalkan kesan yang baik. Terus untuk teman satu kamar, Hanifah dia agak manja. Kalau nabung minta ditemenin. Kak Anggi, terima kasih untuk segala resep barunya. Pengalaman yang sangat berharga. Mungkin itu aja. Baik. Apa lagi? Pesannya untuk Kampung Bowi Subur semoga tambah maju. Itu saja. Oke, Thank makasih Mei. Kalian terbaik. Next, the one and only
Ibu Bendara kita Hanifa Melina. Bagaimana Hani? Apa Pesan dan kesan di Kampung Bowi Subur. untuk kesannya, jujur pertama kali saya datang ke sini itu saya takut. Saya takut kenapa? Takut beradaptasi sama orang-orang masyarakat di Kampung Bau Subur. Terus sama kalian juga, karena seorangnya kan tidak bisa memulai obrolan toh. Jadi takut aja. Tapi ternyata ya setelah menjalani saya bisa ternyata. Terus kalau untuk Kesan. pesan untuk saya ke teman-teman teman-teman juga saya orangnya tuh pendiam toh, jadi saya juga kadang malu sama kalian. Terus apa saya bingung. Spill teman kelakuan teman-teman satu kelompok dari perempuan. Kenapa tidak dari laki-laki aja? Aduh, Dari Hamzah, terakhir. kalau Hamzah nih orangnya ya kerja keras juga, kadang lomba-lomba. Nggak apa-apa. Manja juga kadang, dia tuh udah manja kadang tuh Hamzah. Kalau untuk Yodi nih, aduh, sudah mandi paling lama, PC paling lama, telah bisa lipat kasur, tapi sudah bisa belajar dari Hamzah untuk lipat kasur. Untuk Richard ini pendiam, tapi akhir-akhir ini kelakuannya sudah mulai kuat, berisik juga. Nah ini untuk Riko. Kalau untuk Riko nih, aduh, paling spesial. Senyum paling manis, kerja keras, paling rajin nih. Serius ini. Next sudah ke perempuan. Untuk perempuan, kenapa kamu lari? Yang satu kamar saya dulu. Dia mau spill. Yang satu kamar saya dulu. Dari Flora sama kayak Flora saya paling senang, dia punya senyuman juga manis. Manis kan. Jadi saya punya teman masak gitu. Di sini juga saya punya pengalaman dari saya tidak bisa masak sampai saya sedikit bisa masak. Saya di sini tidak tahu, kayak taunya tuh sedikit, tapi di sini ya lumayan lah. Terus untuk mage juga, kalau mage tuh sedikit-sedikit harus siram tanaman, lihat-lihat itu tanaman. Kalau untuk Kak Anggi, nah ini sudah Kak Anggi tuh saya kira dia cuek. Jadi kalau dia lihat satu, saya kira dia marah saya. Jadi saya kan orangnya suka overthinking. Jadi kalau kamu lihat saya sedikit juga, saya kadang suka bilang, anak ini kayaknya marah saya. Apalagi Kak Anggi. Kak Anggi, saya kira tuh Kak Anggi tuh suka marah saya. Habis tatapannya tuh Ganas. Jadi saja. dia paling baik, masakan paling enak. Aduh. Kalau untuk Meriska ini paling pintar, saya paling sayang dia. Saya apa-apa selalu curhat ke dia juga. Dia paling tahu saya. Kalau untuk Kak Ida saya kurang tahu tapi Kak Ida asik kayaknya orangnya. Sedih tidak tinggalkan kampung Bowi Subur. Jujur, untuk tinggalkan kampung ini tidak. Tapi untuk posko, Teman-teman di posko teman-teman, bagaimana? aduh, sudah tidak bisa, karena kan ini pertama kalinya saya bermalam selama ini sama teman-teman semuanya. Oh, dari yang tidak tahu jadi tahu kelakuan satu sama lain juga. Yuk kan, sedih sekali. Tapi kan nanti kita bisa ketemu. Untuk pesannya, untuk teman-teman dulu. Kalau turun di kota jangan sombong-sombong, harus kasih kabar. Kalau ada butuh bantuan, kasih buang suara di grup saja. Jangan kamu sombong-sombong tidak boleh sombong-sombong. Grup itu tidak boleh sepi. Kasihan kamu punya Wankes masih ada nih teman. Terus kalau untuk Kampung Bowi Subur, ya semoga dapat kompak. Tidak boleh ada kubu-kubu untuk ibu-ibu itu. Dan untuk mungkin bisa airnya lebih jernih, kasihan saya di sini dapat jerawat gara-gara air juga. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Makasih Hani.
Saudara Margaret Kamodi, Halo. a.k.a. Mage. Bagaimana Mage pesan dan kesan selama di kampung Bumi Subur? Ya mungkin saya kesan selama di kampung Bumi Subur, mungkin yang pertama itu dari masyarakatnya kita datang itu masyarakatnya sangat welcome. Jadi kita mau sosialisasi juga itu tidak ragu-ragu masyarakat. Terus yang kedua, kelompok-kelompok sendiri tuh banyak kesan, terutama kita punya kekompakan itu sangat kuat, dan juga kita saling menghargai, itu saling memahami satu sama lain, sehingga kita punya kelompok itu sangat kita punya kekompakan tuh dari awal sampai akhir itu sangat solid. Ya mungkin banyak kesannya, tapi itu salah satu dua kesan yang saya berikan. Terus yang pesannya mungkin terutama kepada masyarakat itu punya ternak itu, ternak sapi itu mungkin dong bisa lebih jaga dong sapi-sapi. Ikat. Karena saya itu menjadi salah satu korban. Sapu hanuk itu sapi jilat dong makan. Sudah akhirnya saya bakar sapunya handuk. Jadi mungkin pesan yang utama masyarakat dong bisa ketika dong ternak terutama sapi, supaya jangan berkeliaran sama itu saja. Oke, terima kasih. Bye. Pesan untuk masyarakat kampung Bumi Subur, Mage. Mungkin pesannya yang pertama itu dong peternak mungkin yang peternak sapi itu dong bisa jaga dengan baik, dong bisa perhatikan supaya jangan berkeliaran itu sembarang, karena saya menjadi salah satu korban. Sapu anu dong jilat, sapi datang jilat-jilat. Sudah. Terus yang kedua mungkin pembuangan sampah dong sudah buat di kami supaya kami tidak tercemar. Terus untuk orang sendiri atau kelompok mungkin satu pesan, di hari terakhir ini tong pulang mungkin tong tetap jaga kekompakan, tidak ada yang bilang kabar. Jadi mungkin itu saja. Oke. Behind the scan. Harusnya tong belum lepas itu. Apa ini? Ketahuan yang hatinya lembut, yang mata gajah-gajah. Jadi mohon maaf jika memang saya mulutnya lancang dan pernah memaki kalian, mohon maaf dengan sebesar-besarnya.